Halo teman-teman, perkenalkan namaku Mirael Samantha Gracia Lumantoping. Sekarang aku ingin menceritakan kalian sebuah dongeng. Coba kalian bisa tebak nggak aku pengen cerita apa sekarang? Nggak tahu? Ya udah kalau begitu, aku bakal minta kalian untuk kalian tebak judul dari dongeng yang akan aku ceritakan. Dengerin sampai habis ya. Aku mulai ya. Di suatu hutan, hiduplah seekor kelinci. Kelinci suka melompat-lompat berkeliling hutan untuk memamerkan kecepatan kakinya pada semua hewan di hutan. Dia suka sekali membicarakan betapa cepat kakinya saat berlari. Bahkan ia merasa tidak ada hewan yang bisa mengalahkan kecepatan kakinya. Aku adalah hewan tercepat di hutan ini. Siapapun tidak akan mungkin bisa mengalahkanku, ucap kelinci dengan lantang dan angkuh. Oke, aku tahu kau memang yang paling cepat, tapi kau tidak perlu berbicara sesombong itu. Gitu ucap tupai. Aku harap ada seekor hewan yang bisa mengalahkan kecepatan larinya, supaya dia tidak bisa berbicara sesombong itu lagi, ucap beruang. Tanpa mereka sadari, pembicaraan mereka didengar oleh kura-kura. Kura-kura adalah hewan yang paling lambat di hutan. Mustahil baginya untuk bisa menang dari seekor kelinci. Setelah mendengar pembicaraan hewan-hewan tersebut, kura-kura datang menghampiri para hewan dan berkata, "Hai teman-teman, aku sedang mencari kelinci. Apakah kalian tahu di mana kelinci? Kudengar dia adalah hewan paling cepat di hutan ini, dan aku ingin sekali menantangnya untuk berlomba lari." Namun mendengar pertanyaan dari kura-kura, hewan-hewan itu malah menertawakan dia. "Hewan lambat sepertimu ingin melawan kelinci si cepat itu? Jangan bermimpi," ucap tupai dengan lantang. Namun kura-kura tak mempedulikan mereka. Ia tetap bersikeras mencari kelinci dan menantangnya untuk berlomba lari. Benar saja, suatu hari kura-kura datang kepada kelinci dan berkata, "Hai kelinci, aku sudah mencarimu kemana-mana," ucap kura-kura. Lalu kelinci menjawab, "Memangnya untuk apa kau mencariku?" tanya kelinci. "Aku dengar kau adalah hewan yang paling cepat di hutan ini. Dan aku ingin menantangmu untuk berlomba lari. Maukah kau?" tanya kura-kura. Namun, kelinci malah tertawa terbahak-bahak. "Kura-kura sepertimu ingin melawanku? Jangan harap kau bisa menang dariku," ejek kelinci dengan puas. Namun kura-kura tak peduli. Ia pun berkata, "Lihat saja besok kelinci, aku pasti akan mengalahkanmu." Benar saja, berita tentang perlombaan lari antara kelinci dan kura-kura sampai kepada semua hewan di hutan. Keesokan harinya, para hewan datang untuk menonton perlombaan lari antara kelinci dan kura-kura. Baiklah, perlombaan akan segera dimulai dalam hitungan 3, 2, 1, dan mulai. Setelah mendengar aba-aba tersebut, kelinci langsung berlari bagai anak panah dengan kaki cepatnya itu, meninggalkan kura-kura yang bahkan masih berada di garis finish. Para hewan yang melihat perbedaan jarak yang sangat jauh antara kura-kura dan kelinci menertawakan kura-kura dan meremehkannya. Namun kura-kura tak menghiraukan mereka. Ia tetap berjalan dengan pelan dan santai, menyusul kelinci yang bahkan sudah memimpin jauh di depan. Setelah berlari sebentar, kelinci sadar bahwa ia sudah dekat dengan garis akhir. Namun tak melanjutkan perjalanannya,
ia malah duduk di bawah pohon besar dan mengeluarkan sebuah wortel. Ia tak akan bisa sampai di sini dengan cepat. Aku akan beristirahat di sini terlebih dahulu sambil memakan sebuah wortel. Nyam 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 nyam, ucap kelinci. Namun saking kenyangnya ia pun tertidur lelap di bawah pohon. Kura-kura pun akhirnya sampai di tempat di mana kelinci tertidur. Melihat kelinci tertidur dengan pulas, kura-kura berjalan pelan-pelan tanpa mengeluarkan sedikit pun suara, supaya tidak membangunkan kelinci. Ia merasa ini adalah kesempatan besar baginya untuk bisa menyusul, memimpin di depan. Tinggal sedikit lagi kura-kura untuk bisa sampai di garis akhir. Para hewan pun mulai melihat kura-kura dan bersorak padanya. "Kura-kura!" Begitu sorak mereka. Mendengar teriakan tersebut, tentu saja membangunkan kelinci dari tidur pulasnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat kura-kura sudah memimpin jauh di depan. Ia pun langsung bangun dari tidurnya dan berlari dengan kaki cepatnya itu. Namun ia tak kesempatan. Kura-kura sudah lebih dulu menginjak garis akhir. Para hewan yang melihat kura-kura menang dari kelinci sangat bangga dan menyorakinya. Sedangkan kelinci, ia merasa kesal dan kecewa karena dia kalah dari seekor kura-kura yang bahkan lebih lambat darinya. Tamat! Jadi teman-teman, pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah janganlah kita sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang pasti punya kemampuan dan kekurangannya masing-masing. Sekian dari aku, terima kasih.